ada di Kota Sibolga. Terlebih juga buat siswa-siswi kami yang ada di Kota Sibolga, selamat jumpa dan selamat kreatif kita di RRI Sibolga. Dengan salam pembukaan yang pertama adalah tetap menjaga kesehatan dan menggunakan fasilitas 3M dengan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan mengatur jarak. Dan sebelumnya mari kita mulai acara ini, dan sebelum kita memulainya kita mulai berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa selesai. Baik, mari kita lanjut saudara sekalian dan sahabat kreatif kita. Materi kita yang kita ambil hari ini adalah bagian-bagian dari lingkaran yang dikutip dari kompetensi dasar 34, menjelaskan titik pusat, jari-jari diameter, busur, tali busur, tempering, dan juring. Dan sebagai indikator pencapaian kompetensinya yang saya ambil adalah menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tempering, dan juring. Kemudian kompetensi dasar yang berikutnya 44, mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tempering, dan juring. Ini sebagai indikatornya, mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tempering, dan juring. Ya, baik sahabat kreatif sekalian, sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mendengar penjelasan pada pembelajaran, siswa dapat menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tempering, dan juring. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menunjukkan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tempering, dan juring dengan cermat. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita ini, nanti ada kesimpulan dari Pak Guru untuk mempertunjukkan sebuah alat peraga, yaitu alat peraga yang Pak Guru ciptakan sendiri, alat peraga murah, agar lebih siswa kami supaya bisa mengerti cara atau mengingat bagaimana pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Kemudian materi untuk pembelajaran kita hari ini adalah bagian-bagian lingkaran. Sebagai model dan metode pembelajaran kita hari ini adalah model daring. Jadi kita menggunakan fasilitas RRI, ya. Bisa live streaming Bapak dan Ibu serta siswa-siswi kami semuanya bisa kita perhatikan di situs RRI live streaming. Kemudian sebelum kita membuat kegiatan pembelajaran, ya, Pak Guru tidak lupa mengatakan kepada kalian, setelah bersiap-siap semuanya, mandi pagi dan berpakaian rapi serta makan pada pagi hari. Ya, baik, materi yang kita buat hari ini adalah materi bagian-bagian dari lingkaran. Jadi Pak Guru mau menanyakan kepada kita peserta didik sekalian semuanya, bagaimana kalau kita mengetahui mengenai tentang lingkaran? Apakah lingkaran itu yang kamu ketahui? Sebagai ilustrasi gambar, Pak Guru perlihatkan di sini ilustrasi gambarnya, bahwa ada gambar-gambar berbentuk lingkaran, ya. Berbentuk lingkaran itu apa saja? Di sini tentu anak-anak kami sekalian pasti mengerti, ya. Apa itu lingkarannya? Lingkaran berarti bentuk garis lingkung. Apa saja bentuk garis lingkungnya? Yaitu ada bola, ada uang koin, dan ada piring, serta ada jam, dan juga roda sepeda, kemudian cincin, dan papan panahan, CD, tutup gelas, dan uang koin. Baik, peserta didik kami sekalian, sahabat kreatif dari RRI semuanya, setelah Pak Guru menjelaskan dari ilustrasi gambar, mungkin kita bisa dapat membayangkan apa dalam benakmu mengenai lingkaran itu. Mungkin masih dalam keadaan bingung mungkin, ya. Belum semuanya dapat terpaparkan dengan jelas mengenai lingkaran itu.
hanya sekilas kalau lingkaran kita lihat bentuknya bulat. Ya, anak-anak kami sekalian, kalau bulat itu dalam pikiran kita itu banyak yang bentuknya bulat. Tapi yang kita jumpai hari ini, apa-apa saja bagian-bagian dari lingkaran itu. Hanya kita perhatikan sebagai ilustrasi tadi, ya. Kita mulai materi yang kita membahas dengan lingkaran. Lingkaran adalah, kita perhatikan anak-anak kami sekalian, kumpulan titik-titik yang membentuk lingkungan tertutup di mana titik-titik pada lingkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu atau titik pusat. Jadi ini titik-titik ini semuanya disatukan menjadi sebuah bentuk garis. Membentuk garis lengkung, ya. Jadi dia bulat. Jadi anak-anak kami sekalian, kamu hanya melihat sekilas seperti ini, bentuk lingkaran ini. Tapi kita perhatikan, ya, Pak Guru akan jelaskan nanti apa itu lingkaran itu. Bagian-bagian dari lingkaran itu sebenarnya yang macam mana. Ya, ini juga sebagai kisi-kisi bahan ujian kita semester 1 hari ini, untuk baik juga pelajaran dari Pemko, baik juga yang otonomi dari sekolah, juga kita bisa nanti munculkan ini di dalam soal-soal ujian. Baik, selanjutnya peserta didik kami dan sahabat kreatif RRI Sibolga, untuk lebih jelasnya kita mempelajari bagian-bagian lingkaran. Bagian-bagian lingkaran itu apa saja? Ya. Yang pertama titik pusat, yang kedua jari-jari, yang ketiga diameter, yang keempat busur, yang kelima tali busur, yang keenam tembereng dan juring. Baik, untuk semuanya kita mengetahui bagian-bagian daripada lingkaran ini, mungkin kita berkata atau berpikiran, apa itu titik pusat ya nak? Apa itu jari-jari? Apa itu diameter? Apa itu busur? Dan apa itu tali busur? Serta tambereng dan juring. Jadi untuk pelajaran berikutnya, mari kita simak materi yang pertama. Kita menjelaskan mengenai titik pusat. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Ini Pak Guru gambarkan. Di sini ada titik pusat. Titik pusat, ada sebuah lingkaran. Lingkaran ini bertitik pusat, namanya A. Lingkaran diberi nama berdasarkan titik pusatnya. Berarti nama daripada lingkaran ini adalah lingkaran A. Jika titik pusatnya diberi nama A, maka lingkaran tersebut diberi nama lingkaran A. Pak Guru jelaskan sekali lagi. Jika titik pusatnya diberi nama A, maka lingkaran tersebut diberi nama lingkaran A. Baik, secara evaluasi kembali buat peserta didik kami sekalian, apakah nama lingkaran ini? Ya, baik, benar semuanya. Nama lingkaran ini adalah nama lingkaran A. Ya, anak-anak kami sekalian sudah mengerti dan jelas? Ya, baik. Untuk materi selanjutnya mengenai jari-jari. Tadi sudah kita belajar mengenai titik pusat. Apa itu jari-jari, nak? Jadi kita berpikiran untuk menghitung sebuah lingkaran. Pasti kita mendengar arti kata jari-jari. Jari-jari itu apa? Ya. Baik, mari kita simak. Ada sebuah gambar Pak Guru di sini, ya. Tadi gambar berbentuk lingkaran. Ini dia memiliki sebuah titik pusat 0. Kita tarik garis ke atas. Kita tarik garis ke atas. Membentuk 90 derajat garis tersebut. Garis itu dinamakan jari-jari atau disimbolkan dengan R, radius.
Jadi panah warna hijau ini, jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Sekali lagi, jari-jari adalah garis yang menghubungkan garis ini. Yang menghubungkan titik pusat, ya. Menghubungkan titik pusat. Ini jari-jarinya. Menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Kemudian pada gambar di samping, jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh garis warna merah. Berarti penjelasan berikutnya di bawahnya, jari-jari yang ditunjukkan di sini sebagai contoh adalah dari titik pusat O ke titik pusat A. Garis O ke A. Itu adalah jari-jari. Kemudian garis O ke B. Apakah ini termasuk jari-jari lagi, nak? Jelas. Ini termasuk jari-jari. Ya. Karena bagian dari lingkaran ini O ke B ukurannya sama dengan O ke A. Ya. Jadi dia yang panjangnya serupa. Kalau kita tarik garis lagi semuanya sampai lingkaran ini dibagi-bagi semuanya dengan sebuah garis, ya, pasti itu dikatakan adalah jari-jari. Kemudian garis O ke C. O ke C. O ke C itu disimbolkan juga dengan jari-jari atau dikatakan juga radius. Ya. Garis O ke D. O ke D. O ke D itu dikatakan juga jari-jari. Baik, pelajaran hari ini sampai jari-jari. Jadi Pak Guru mulai yang dua materi ini, titik pusat dan jari-jari, Pak Guru akan tunjukkan dalam bentuk bagian-bagian lingkaran. Ya. Inilah gambaran alat peraga murah Bapak dan Ibu yang dibuat sendiri. Tidak cantik tapi bisa menarik dilihat siswa-siswi kita dan bisa menyampaikan materi dengan baik kepada mereka. Yang intinya materi itu bisa diharapkan oleh siswa menunjukkan sebuah hasil atau ingatan buat mereka. Yang pertama kita perhatikan tadi, ingat yang pertama tadi kan, nak, materinya yang pertama adalah jari-jari. Jari-jari itu ini nih. Ini titik pusatnya. Kita buat sebuah lingkaran, ada titik pusatnya, nak. Titik pusat ini kita tarik garis ke samping. Ini membentuk titik pusat. Ya. Titik pusat ini kita tarik garis membentuk jari-jari. Atau Pak Guru buat nanti di sini buat saja namanya R. Ya. Kemudian ini lagi kalau kita balikkan lagi, ini adalah jari-jarinya juga, ya. Kemudian ini balik berikutnya ini juga ada jari-jari. Ya. Dan ini membentuk jari-jari. Jadi nanti kalau pelajaran berikutnya, kalau kita gabungkan ini adalah sebuah diameter, tapi belum sampai ke sana. Ini kita menunjukkan adalah sebuah jari-jari. Baik, itu dulu. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Salah satu protokol kesehatan adalah wajib menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Beberapa jenis masker yang ada yaitu masker kain,
Masker kain dapat digunakan oleh masyarakat yang sehat di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain dengan tetap menjaga jarak minimal 1-3 meter. Masker juga dapat dicuci dan digunakan kembali. Masker bedah. Penggunaan masker bedah disarankan bagi tenaga medis di fasilitas layanan kesehatan, tapi dipakai masyarakat umum hanya bila ada gejala flu, batuk, hidung berair, dan radang tenggorokan. Masker N95. Penggunaan masker N95 dapat dipakai berulang dengan tata cara yang tepat. Misalnya, setelah dipakai, harus dijemur di bawah sinar matahari selama 3-4 hari sehingga virus sudah mati dan dapat digunakan kembali. Masker ini memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga mampu menyaring 95% partikel besar maupun kecil di udara. Masker ini ketat jika digunakan, sehingga pengguna yang mempunyai penyakit tertentu dapat kesulitan untuk bernafas. Jangan gunakan masker jika sudah berubah bentuk, kotor, maupun basah. Cara penggunaan dan mencuci masker kain yang benar. Bersihkan tangan sebelum menggunakan masker. Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang berbasis alkohol. Masker harus menutupi. Pastikan bagian hidung dan mulut tertutup dengan baik tanpa ada celah antara wajah dan masker. Gunakan maksimal 4 jam. Jangan sentuh masker. Hindari menyentuh masker ketika digunakan. Jika tersentuh, kembali bersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Buka dari belakang. Saat membuka masker, hindari menyentuh bagian depan. Bukalah dari tali belakang. Setelah selesai, kembali bersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Setelah dipakai, cucilah masker dengan cara siapkan air. Jika ada air panas dengan suhu 60-65 derajat Celcius. Tambahkan deterjen dan rendam masker beberapa saat. Kucek masker hingga kotorannya luruh. Bilas di bawah air yang mengalir hingga busanya hilang. Keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas. Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati. Dan masker siap digunakan kembali. Jika harus membuang masker, ikuti tata caranya ya. Lepaskan masker melalui bagian tali dari belakang telinga. Lipat masker sehingga kuman atau droplet ada di bagian di dalam lipatan. Disinfeksi masker dengan menggunakan disinfektan, klorin atau cairan pemutih. Rusak masker dengan cara menggunting tali dan tutupnya. Masukkan masker ke wadah atau plastik yang aman dan buang ke tempat sampah domestik. Cuci tangan setelah membuang masker. Gunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik atau bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer. Yuk, gunakan masker untuk semua. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari.
berikutnya mengenai diameter, pembahasan diameter. Diameter adalah garis lurus yang membagi dua lingkaran sama besar. Jadi mungkin dalam bayangan kita, kalau sebuah lingkaran dibagi dua, maka lingkaran itu bisa kita perhatikan di situ bentuknya seperti diameter, ya. Bentuk gambar yang ada Pak Guru sampaikan di sini berupa materi diameter, yaitu ada sebuah lingkaran. Lingkaran itu kita bagi dua, ya. Lingkaran itu kita bagi dua dari titik pusat membentuk sebuah garis lurus ke sebelah kanan dan membentuk garis lurus juga ke sebelah kiri. Bila kita lipat, dia akan membagi dua sama besar. Jadi diameter adalah garis lurus yang membagi dua lingkaran yang sama besar. Jadi petunjuknya di sini diameter DF sama dengan GF ini ya, salah ya. GF sama dengan G ke A ditambah A ke F. Nah, jadi di sini ada diameter sama dengan 2 kali R. Tadi Pak Guru sudah simpulkan tadi mengenai R itu apa ya? R itu tadi radius kan? Radius itu berarti setengah dari diameter R. Nah, jadi Pak Guru ambil di sini 2 sama dengan diameter sama dengan 2 kali R. R sama dengan, nah, jadi jari ini berarti setengah dari diameternya. Bila kita lipat 2 tadi kan, kita lipat 2. Oke. Baik, secara alat peraganya juga ini diameter. Bisa kita tunjukkan di sini. Diameter ini tadi kita lipat 2, ya kan? Nah, lipat 2. Tadi membentuk gini, kita buka gini, ya. Inilah bisa diameter dia. Ini diameter. Ini tadi Pak Guru tunjukkan ini R. Dari titik pusat ke garis ini titik R. Ini R juga. Jadi kalau kita gabung dia membentuk sebuah diameter. Ya, diameter. Berarti tadi yang dikatakan diameter itu sama dengan 2 kali R. Ini R, ini R. 2 kali 1 dan 2. Bisa kita lipat. Ini ya. Oke, baik anak-anak kami sekalian sudah mengerti dengan jelas? Oke, kita lanjut. Sekarang busur. Busur adalah garis lurus lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lingkungan tersebut. Baik, busur. Mungkin kamu dalam benakmu pernah berpikiran atau melihat busur. Tahu busur kan? Untuk pemana. Busurnya yang mana itu? Ini nak, garis ini. Yang ditunjukkan warna merah ini. Garis lengkung. Garis lengkungnya. Ini busurnya. Ini busurnya juga, busur besar yang membentuk setengah dari lingkaran itu juga termasuk busur. Ini busur. Garis-garis pinggirnya itu ya, garis lengkungnya ya. Kemudian contoh A ke B itu contoh busur. A ke C ya. Dan satu lagi untuk busur besarnya adalah B ke C. Ya, B ke C. Baik, untuk alat peraganya seperti berikut supaya lebih memahami lagi. Busur itu yang mana? Busur itu. Ini. Bagian ini. Dapat ya? Jelas ya? Baik. Oke anak-anak kami sekalian. Kita lanjutkan ke materi yang kelima, yaitu tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Mungkin kalau kita melihat panah, kalau tidak ada talinya mungkin tidak bisa panah itu akan melenceng ya.
Jadi gambarnya seperti ini kira-kira anakku, murid-murid kami sekalian. Ini tadi yang dikatakan adalah busur. Kalau tidak ada tali busurnya, maka panah itu tidak akan bisa melenceng. Maka dikatakan di sini secara umum, ya, ini adalah tali busur, nak. Garis yang warna merah. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Garis AB A ke B adalah tali busur dari lingkaran. Ya. Baik, anak-anak kami sekalian, kita lanjutkan dengan pembahasan juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Itu juring. Jadi juring itu ini Pak Guru tunjukkan. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Ini jari-jarinya, nak. Ini nih. Ini. Batas antara merah dan kuning jari-jarinya. Ya. Kemudian ada lagi satu busur. Jadi panah ini menunjukkan adalah sebuah juring. Contoh juring A O B. Dalam alat peraga Pak Guru itu juringnya ini. Ini. Satu buah garis lengkung yaitu dikatakan busur dan dua buah garis lurus. Ini namanya juring. Daerah inilah dikatakan juring. Ya, daerah ini. Ini. Berarti kalau dalam satu diameter, ya, berarti terdapat dua juring. 1, 2. Kalau dibagi 2 sama besar. Ya. Tapi belum bisa dikatakan 2 juring. Bisa saja banyak kita buat juringnya. Oke ya. Baik, sahabat kreatif sekalian RRI. Materi selanjutnya adalah tambereng. Tambereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Gambarnya ini, nak. Tambereng. Ini. Apa perbedaannya tadi juring dengan tambereng? Juring tadi berbentuk garis lurus, ya kan? Di sini garis lurus. Tapi ini bentuknya tambereng ini adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini busur dan tali busur. Inilah tambereng namanya. Baik, sebagai dari alat peraganya di sini sebenarnya kalau bisa kian ada siswa untuk bisa memegang dan mengingat juga tambereng itu yang macam mana Pak Guru sebenarnya. Kalau dalam bentuk apanya, lingkarannya. Yang inilah, nak, ini. Satu buah garis lengkung dan satu buah garis lurus. Inilah tambereng namanya. Ya, baik sahabat kreatif RRI sekalian. Untuk anak-anak kami yang kami kasih dan kami sayangi, terlebih juga Bapak Guru dan Ibu Guru yang kami hormati, pelajaran hari ini mengenai sampai tambereng. Kemudian berikutnya kita lanjutkan mengenai pelajaran apotema. Apotema. Apakah apotema itu? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Seperti ini anak kami sekalian. Ini ada gambarnya. Gambarnya sebuah lingkaran, ya. Di sini ada tambereng. Dari tambereng ini garis C dan garis B kita bisa bentuk sebuah yang namanya apotema. Bagaimana caranya? Apakah asal di garis-garis saja, nak? Tidak, ya.
Jadi dari titik C kita hubungkan ke titik pusat O. Dari titik B kita hubungkan ke titik pusat O. Jadi kita ambil sebuah penggaris, ya, baru kita bentuk dia 90 derajat. Yang Pak Guru simbolkan di sini adalah apa ini, Nak? Ya, bagus. Ini adalah namanya simbol siku-siku. Siku-siku itu adalah 90 derajat. Ya, baik untuk anak-anak kami sekalian. Di sini juga Pak Guru tampilkan mengenai bagian-bagian lingkaran. Mengapa Pak Guru tampilkan dua bagian? Satu bagian di kertas, satu lagi untuk sebagai alat peraga Pak Guru. Karena kita bersifat kalau ujian, siswa-siswi kami bisa hanya melihat dari kertas. Ya kan? Dari kertas saja. Biar bisa menerapkan pengetahuan yang di kertas dengan alat peraga yang Pak Guru buat supaya lebih paham, Pak Guru ciptakan sendiri, dan supaya anak-anak kami sekalian juga semuanya Sikota Madya Sibolga bisa memperhatikan bahwa alat peraga yang Pak Guru buat ini bisa juga menunjukkan sebuah yang namanya apotema. Tadi ini tambereng. Ini tadi ada titik. Ini bukan titik pusat ya. Ini titik tambereng. Kemudian kita tarik dari garis ke titik pusat. Ya. Kita bentuk, bisa dibentuk sendiri di rumah. Kemudian ditarik garis ke bawah berbentuk siku-siku. Ya. Ini sudah bisa dikatakan menunjukkan sebuah tambereng. Pelajaran ini berguna bukan hanya di SD saja. Nanti pelajaran untuk kelas 6 anak kami sekalian semuanya bisa dilanjutkan sampai ke SMP dan ke SMA. Ini pelajaran lingkaran ini semuanya mencakup ya. Jadi Pak Guru hanya sebagai dasar-dasarnya saja untuk mempelajari untuk anak-anak kami sekalian. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Salah satu protokol kesehatan adalah wajib menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Beberapa jenis masker yang ada yaitu
Masker kain. Masker kain dapat digunakan oleh masyarakat yang sehat di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain dengan tetap menjaga jarak minimal 1-3 meter. Masker juga dapat dicuci dan digunakan kembali. Masker bedah. Penggunaan masker bedah disarankan bagi tenaga medis di fasilitas layanan kesehatan, tapi dipakai masyarakat umum hanya bila ada gejala flu, batuk, hidung berair, dan radang tenggorokan. Masker N95. Penggunaan masker N95 dapat dipakai berulang dengan tata cara yang tepat. Misalnya, setelah dipakai, harus dijemur di bawah sinar matahari selama 3-4 hari sehingga virus sudah mati dan dapat digunakan kembali. Masker ini memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga mampu menyaring 95% partikel besar maupun kecil di udara. Masker ini ketat jika digunakan, sehingga pengguna yang mempunyai penyakit tertentu dapat kesulitan untuk bernafas. Jangan gunakan masker jika sudah berubah bentuk, kotor maupun basah. Cara penggunaan dan mencuci masker kain yang benar. Bersihkan tangan sebelum menggunakan masker. Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang berbasis alkohol. Masker. Pelajaran berikutnya yang berfokus kepada pelajaran tetap lingkaran. Jadi materi yang ke-9 hari ini yaitu mengenai keliling. Keliling. Jadi Pak Guru buat sebuah gambar juga. Biar jangan bertanya-tanya siswa-siswi kami, anak-anak kami sekalian yang kami sayangi dan kami cintai, ya, generasi bangsa yang terbaik, ya. Pak Guru juga harus memaparkan ini lebih terbaik lagi untukmu. Kalau bisa lagi kita berjumpa nanti setelah masa pandemi COVID ini, Pak Guru akan paparkan kembali nanti atau kepada anak-anak kami, terlebih juga SDRK. Baik, sekarang hari ini nomor 9, keliling. Keliling adalah panjang garis lengkung yang mengelilingi lingkaran. Ini garis merah ini nak ya. Agar lebih mengetahui ini keliling ini, sebagai salah satunya kita ambil sebuah benang. Ya, benang itu kita buat. Ada bentuk alatnya juga, contoh seperti piring. Kita pegang di sini benang itu, terus kita kelilingkan benang itu panjangnya segimana. Seperti itulah panjang keliling daripada lingkaran tersebut. Kalau kita perhitungkan nanti untuk menghitung kelilingnya nanti kira-kira nanti pertemuan selanjutnya. Baik, mengenai luas juga, luas lingkaran. Luas lingkaran adalah daerah yang dibatasi keliling lingkaran. Jadi luasnya dikatakan luas, Pak Guru tekankan satu kali lagi, ya. Luas itu adalah daerah lingkaran di dalam. Daerah lingkaran di dalamnya, bukan ikut garis-garisnya ini. Ini garisnya ini adalah Pak Guru bilang tadi apa? Keliling. Keliling nak ya. Garisnya ini tadi keliling. Keliling. Jadi bagian dari keliling itu ada di dalamnya daerah yang diwarnai, ya, warna kuning tua ini. Ini adalah luas. Sebagai soal olimpiadenya mungkin contohnya kita ambil satu contoh ya. Ini kerbau kita ikat di sini di tengah-tengah lapangan ini. Andaikan ini lapangan. Kerbau diikat di sini. Jadi kerbau itu dia akan berkeliling-keliling, ya, menghabiskan rumput yang ada di sini. Mungkin itu Pak Guru dia itu salah satu contoh soal olimpiade, ya. Dia menghabiskan rumput di sini. Berapa banyak luas daerah atau luas rumput yang dihabiskan oleh kerbau itu? Maka seluas daripada lingkaran. Enak ya? Oke. Baik, sampai kepada penghujungnya ada tugas, ya. Tugas ini coba kita perhatikan. Kalau bisa kita ambil alat tulis, anak-anak kami sekalian yang ada di rumah,
baik juga yang ada di SD RK, murid-murid Pak Guru dari kelas 6B. Di sini ada tugas Pak Guru. Coba kamu gambarkan sebuah lingkaran ini, bentuknya, garisnya kira-kira seperti ini. Ya, dengan pertanyaan, tunjukkan bagian-bagian lingkaran. Yang pertama, titik pusat. Yang mana titik pusatnya itu? Yang pada lingkaran ini. Ya. Yang kedua, jari-jari. Yang mana jari-jarinya? Ketiga, diameter. Yang mana diameternya? Keempat, busur. Yang mana busurnya? Yang kelima, tali busur. Yang mana tali busurnya, nak? Tadi sudah Pak Guru jelaskan. Yang keenam, tempering serta juri. Baik, sahabat pemirsa dari RRI dan sahabat Pak Guru sekalian, anak-anak kami yang kami cintai yang ada di Kota Madya Sibolga, bisa mencobanya di rumah setelah iklan nanti. Jangan salah mendapatkan informasi mengenai virus corona atau COVID-19. Pusat Informasi COVID-19 sudah di-launching oleh Kementerian Kominfo. Anda bisa mengecek kabar COVID-19 terkini di Indonesia. Anda juga bisa mengetahui ciri-ciri atau gejala COVID-19. Bagaimana cara melindungi diri, bagaimana cara melindungi orang lain, rumah sakit rujukan COVID-19, dan masih banyak lagi. Semua informasi mengenai Menutupi. Pastikan bagian hidung dan mulut tertutup dengan baik tanpa ada celah antara wajah dan masker. Gunakan maksimal 4 jam. .go.id atau melalui handphone 08111 333 Air, sabun, gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Ya, baik siswa-siswi kami yang kami kasih dan kami sayangi, Sekota Madya Sibolga kelas 6 terkhususnya kelas 6 SD. Tadi Pak Guru sudah menunjukkan tugas yang ini. Bagaimana menurut kalian jawaban yang kalian buat bisa kita samakan sama dengan jawaban Pak Guru. Baik, tandanya siswa-siswi kami sudah dapat mengetahui atau dapat memahami pelajaran-pelajaran yang hari ini Pak Guru tampilkan. Oke? 1, 2, 3. Bagaimana jawabanmu anak-anak kami sekalian? Baik, kita cocokkan jawaban yang ada sama Pak Guru. Bagaimana anak-anak kami? Bisa kira-kira? Ada kira-kira benar berapa? Iya, baik. Pasti Pak Guru rasa benar semua ya. Atau mungkin satu salah pun tidak apa-apa. Atau salah 2 nggak apa-apa dari 8 soal ini ya. Atau dari 7 soal ini. Baik, pokoknya lebih setengah atau lebih dari 75% Pak Guru rasa itu sudah cukup bagus. Ya, Pak Guru bacakan jawabannya. Titik pusat itu sama dengan titik P. Jari-jarinya yang mana? Itu garis PQ. Ini tadi Pak Guru. Ini Q-nya sudah hilang. Nah, ini kita simbolkan dari huruf Q. PQ, PR, dan PU. Diameter garis UR. U ke R. Kemudian busur garis lengkung R ke Q. R ke Q. Q ke U. Dan U ke T. Ya.
Baik. Tali busurnya apa? Garis TKS. Ini tali busurnya. TKS. Tembereng busur, TS dan tali busur. Nah, busur, TS dan tali busurnya digabungkan. Ya. Oke, anak-anak kami sekalian. Kemudian juring daerah RPQ, RPQ dan QPU. Ya. Baik, ini. Oke, anak-anak kami sekalian, sekian pembahasan kita pelajaran hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk pelajaran kita hari ini. Ya, Sobat Kreatif, demikian tadi pelajaran matematika yang disampaikan oleh Pak Guru kita, Pilemon Silotonga ya, yaitu materi bagian-bagian lingkaran. Moga saja bisa menambah ilmu di hari ini, Sahabat Kreatif. Dan kita berakhir di RRI, di Belajar RRI ya untuk hari ini. Dan di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat kita lanjut lagi kebersamaan kita di sesi program selanjutnya. Wah, Sahabat Kreatif, nggak kerasa ya, belajar di RRI-nya udah selesai. Sampai jumpa di kelas selanjutnya dengan mata pelajaran yang berbeda.